Masya Allah mau mencari astagfirullahalazim. Tak ada malu le budokan duang di Minangkabau makoi diumban dek galodoh ke Batang. Gampo 2009 di Minangkabau ndak jalan jole ndak bertobat jole orang Minangkabau. Kabau. Orang Pariaman danga kajiko. Kalau menganggap Tuanku Saliah itu orang soleh dan memajang fotonya karena kekaguman kita, silahkan. Karena idola kita, guru kita, silahkan, dia orang soleh. Tetapi kalau meyakini, memoto, memajang foto Tuanku Saliah di kadenasi untuk melariskan dagangan, syirik hukumnya. Boleh tidak kita kagum dengan Tuanku Saliah? Boleh, orang soleh nyona. Kok iyo yang menggalih nasi itu orang soleh, kadang azan, tutui kadai, solat, itu orang soleh namanya itu. Kok enggak? Orang azan menggali nasi joleh dipajang foto Tuanku Saliah Jumat juga sholatnya doh baru. Mari senantiasa bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita berupa zikir, dengan hati kita berupa keyakinan, dan dengan anggota badan kita berupa amal soleh. Semoga kiranya syukur yang kita haturkan kehadirat Allah semakin menambah nikmat dari Allah serta rahmatnya untuk kita sekalian. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan diutusnya beliau menjadi rahmat bagi seluruh sekalian alam. Sebelumnya saya mohon maaf sekalian, kondisi memang kurang fit karena masuk angin batuk. Jadi ada selingan-selingan, nanti mohon dimaklumi. Sebagaimana tadi disampaikan oleh orang tua kita bahwasanya memang begitulah kondisi hari ini. Kalau dulu orang mendatangi guru, kalau di zaman sekarang guru yang mendatangi murid. Ya begitulah istilahnya, dakwah itu hari ini harus menjemput bola, Bapak sekalian. Karena memang begitulah zamannya, zaman fitnah banyak yang kita ini terlena merasa tidak butuh akan nilai-nilai agama. Saya sendiri Bapak sekalian lahir besar di Medan. Setelah 2009 saya hijrah ke Pariaman, tempat kelahiran kedua orang tua saya. Ibu suku Tanjung, ayah suku Mandailing. Saya tinggal di Pariaman Utara, kota Pariaman Utara, Kenagarian Manggung, desa Tanjung Sabar, Bapak sekalian. Kalau dakwah ke Pekanbaru ini, mohon maaf, belum begitu jauh bagi saya. Karena saya masih rutin ke Padang Sidempuan itu mengisi dakwah 9 jam naik sepeda motor, Bapak Ibu sekalian. Ini karena bebek saya ikut, jadi saya naik travel. Biasanya naik motor ini sampai ke Pangkalan Kerinci. Saya punya abang, punya adik ke Pangkalan Kerinci naik motor paling cuma 6-7 jam ya. Ke Padang Sidempuan 9 sampai 10 jam. Itu masih saya lakukan sekitar 3 bulan sekali ke Padang Sidempuan, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Bapak sekalian. Jadi kalau Pekanbaru masih dekat ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini, saya datang dari Pariaman ke Pekanbaru, Bapak Ibu datang dari rumah menuju kemari, semoga kiranya semua langkah yang kita ayunkan, baik dengan putaran roda kendaraan yang kita naiki, semua itu sebagai wasilah untuk menggugurkan dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga di majlis ini kita bersama di taman surga, dan semoga kita reuni nanti di surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian mata Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan beberapa perkara yang membuat seseorang itu terhalang daripada hidayah. Dia terhalang daripada hidayah, amalnya sia-sia, bahkan dia tidak sebenarnya bertuhankan kepada Allah semata. Kita awali dari firman Allah surat Al-Kahfi, surat yang ke-18 ayat 103 sampai ayat 106, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah, maukah aku beritahukan kepada kalian tentang orang yang paling merugi amal perbuatannya?
Allah menawarkan, memerintahkan kepada Nabi untuk menyampaikan kepada umatnya, kepada kita semuanya, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang orang yang paling merugi amal perbuatannya. Dia beramal tetapi dia termasuk orang yang paling rugi, ya. Maka dalam ayat berikutnya Allah menegaskan seperti apa ruginya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu orang-orang yang sia-sia amalnya selama hidupnya di dunia. Selama hidupnya di dunia amalnya sia-sia, tapi dia menyangka telah berbuat sebaik-baiknya. Persangkaannya, apa yang kurang dengan saya? Saya sudah Islam 7 keturunan, saya sudah sholat, saya sudah puasa, saya sudah membayar zakat, saya sudah naik haji, sudah umroh, sudah berkurban. Apalagi yang kurang dengan saya? Menurut dirinya, dia sudah berbuat sebaik-baiknya. Ada yang kurang leh. Lamu kerajuan sadonya. Menurut dirinya, ya. Orang ini kata Allah sia-sia amalnya selama hidupnya di dunia. Salamunyo hidup. Kok ada orang tua meninggal di usia 80 tahun, dipotong masa sebelum balik. Taruhlah kita balik rata-rata umur 15 tahun. Ya, kemudian dia meninggal di usia 80 tahun. Jadi 80 kurang 15 menjadi 65 tahun. Ada orang yang beramal selama 65 tahun, sholat, puasa, zakat, haji, umroh, ya, bahkan membangun masjid, tetapi semua amalnya sia-sia selama hidupnya. Jadi dia rugi bukan malam ini saja. Contoh, kalau malam ini rugi siapa? Yang datang ke masjid bukan karena Allah. Mari kita luruskan niat kita. Saya luruskan niat, Bapak Ibu mari luruskan niat. Ya. Mari kita hadiri majelis ilmu ini karena untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita datang ke masjid bukan karena ridho Allah, karena terpaksa, karena segan sama orang tua kita, karena dapat undangan, ya, karena kita tidak merasa butuh, ya, maka seperti mana Allah tegaskan dalam surat Al-Ma'un, fawailul lil musallin, lah solatnya Allah celaka dia. Celakalah orang-orang yang solat. Kenapa orang yang solat ini celaka? Alladzina hum an solatihim sahun, yang mereka lalai daripada solatnya. Alladzina hum yura'un, yang mereka solat karena ria. Dia solat tidak bersungguh-sungguh tentang perkara-perkara yang merusak solatnya. Dan dia sholat karena ria. Contoh, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kenapa di hari Jumat siang banyak laki-laki datang ke masjid tapi tidak di waktu subuh? Waktu Jumat penuh, mungkin sampai ke atas. Subuh berapa saf? Ya. Kalau ditanya, "Lih, ada yang ke masjid ya?" Adalah. Kok cuma hari Jumat aja? Supaya jangan nampak kali kapirawak katanya. Jadi dia datang seminggu sekali supaya untuk nampak dia, oh dia lain mau ke masjid mah, ya. Jangan nampak benar kapiawak dia. Paling enggak seminggu sekali cukup lah, ya. Ya. Jadi ada yang karena begitu, segan sama Pak RT, segan sama orang tua. Orang ini sia-sia amalnya selama hidupnya di dunia. Jadi ada orang beramal bukan hari ini aja amalnya sia-sia. Bukan minggu ini saja, bukan pekan ini saja amalnya sia-sia. Bukan bulan ini saja amalnya sia-sia, bukan tahun ini saja amalnya sia-sia, tetapi amalnya sia-sia selama hidupnya di dunia. Ya. Orang tua yang meninggal 80 tahun, 90 tahun, selama itu amalnya sia-sia. Kenapa orang ini amalnya sia-sia? Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih. Dua penyebabnya. Mereka itu orang-orang yang ingkar kepada ayat-ayat Allah, ingkar kepada ayat-ayat Allah. Dia sudah baca Al-Quran, dia pelajari Al-Quran, dia pahami Al-Quran, tapi dia abaikan Al-Quran.
Al-Quran hanya untuk jadi apa? Hanya untuk jadi hiasan, hanya untuk dibaca, hanya untuk perlombaan, hanya untuk dihafalkan, tapi tidak benar-benar diamalkan isinya. Contoh Pak, lomba MTQ dapat juara enggak? Dapat juara? Lomba hafal Quran dapat juara enggak? Lomba mengamalkan Quran dapat apa? Contoh, lomba mengamalkan Quran. Ketemu sama kita koruptor triliunan, apa hukumannya dalam Islam? Potong tangannya. Kira-kira kalau kita potong tangan koruptor gimana kira-kira? Dapat penghargaan enggak kita? Dapat penghargaan enggak? Dapat penjara. Itu hukum Allah yang kita terapkan. Ketemu kita orang yang berzina, nyata dia berzina, ketangkap kering. Ya, karena memang dia di atas kasur, nggak basah-basah dia ketangkapnya. Ya, kecuali dia lari ke sawah jatuh basah, ketangkap basah, tapi ketangkap kering. Ya, maka hukumannya orang yang berzina itu diapakan? Dirajam, dicambuk 100 kali kalau dia masih perjaka, masih gadis. Tapi kalau sudah berkeluarga sampai mati dicambuknya. Kalau kita amalkan gimana? Dapat penghargaan enggak kita? Dapat penjara. Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi mereka ini orang yang ingkar kepada ayat-ayat Allah. Ya. Kemudian mereka ingkar terhadap perjumpaan dengan Allah. Dia tidak berpikir atau dia tidak takut atau pura-pura tidak tahu atau tidak peduli bahwasanya nanti di hari akhirat dia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dari kebohongannya, dari kezalimannya, dari membunuh orang, dari korupsi, dari zina, semua akan dimintai pertanggungjawaban di hari hisab. Apakah dia rasa takut kepada Allah? Tidak. Pejabat-pejabat Islam ketika di awal jabatannya diambil sumpah dengan Al-Quran, mereka disumpah, demi Allah kami bersumpah. Setelah menjabat korupsi, zina, tipu, manipulasi, zolim, curang, tidak adil, merekayasa undang-undang, merekayasa aturan. Untuk apa? Untuk melegalkan kezoliman. Seakan-akan mereka tidak takut kepada Allah. Baik sekalian. Ya. Dua penyebabnya tadi itu. Ingkar kepada ayat Allah dan ingkar terhadap perjumpaan nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Allah dalam ayat berikutnya? Fahabitat a'maluhum falanuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Maka hapuslah amalan-amalan mereka. Kalau kita memahami kalimat hapus, kalau di sekolah bapak ibu guru menyuruh muridnya, murid-murid tolong hapus papan tulis. Itu maknanya papan tulis masih bersih atau ada coret-coretan? Ada coret? Ada coret-coretan, ada tulisan. Apa kata guru? Tolong hapus papan tulis. Nah, kata Allah tadi, maka hapuslah amalan mereka. Maknanya apa? Amalan mereka ini awalnya sudah dicatat sama malaikat, sudah dicatat amal kebaikannya, sholat, puasa, zakat, haji. Namun karena niatnya karena Allah tidak sesuai, tata caranya tidak sesuai dengan kehendak Rasulullah, maka amalnya sudah ditusuk, dihapus oleh malaikat. Walanuqimu yaumal qiyamati wazna, dan di hari kiamat kami tidak mengadakan penimbangan terhadap amalnya. Kita beriman nanti di hari akhirat ada namanya yaumul mizan, hari timbangan di mana amal kita akan ditimbang. Umpamanya satu daun timbangan tentang amal kebaikan, satu daun timbangan amal keburukan, ditimbang mana yang berat. Nah, orang ini amal kebaikannya tidak ditimbang oleh Allah, tetapi amal keburukannya tetap ditimbang. Terus gimana ya Bapak sekalian? Barek sabala enggak? Kok ini kok dosa-dosanya kok saking barek buah. Aku amalnya enggak ternilai, enggak bernilai Bapak sekalian. Ya. Amal kebaikannya tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun
kita mengambil dalil daripada surat Az-Zilzalah, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, bahwasanya Allah akan membalas kebaikan, ya, kejahatan tu, maksiat tu akan dibalas walau sebesar biji zarah kejahatan akan dibalas dengan keburukan, dan sebesar biji zarah kebaikan akan dibalas dengan kebaikan yang dahsyat. Itu hanya berlaku bagi orang yang beriman. Pertanyaannya, benarkah kita beriman kepada Allah dan Rasulullah yang selalu kita ungkapkan dengan kalimat dua syahadat? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah Tuhan sembahan selain Allah, dan aku bersaksi Muhammad itu Rasul dan Nabi Allah. Pertanyaannya, benarkah kita beriman kepada Allah dan Rasul? Iman itu Bapak sekalian membutuhkan bukti. Satu, kita harus mencintai Allah dan Rasul lebih daripada mencintai diri kita dan dunia beserta isinya. Maka dalam surat At-Taubah Allah menegaskan, surat At-Taubah surat ke-9 ayat yang ke-24 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum, masyaallah. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratan takhsawna kasadaha wa masakina tardawnaha. Ada 8 perkara kata Allah. Katakanlah, jika bapak-bapakmu atau orang tuamu, anak-anakmu, saudara kakak beradikmu, istri ataupun suamimu, sanak familimu, orang kampuangmu, orang sasukumu, ya, sanak bapak, sanak ibumu, ya, harta kekayaan yang kamu cari, yang kamu kumpul-kumpulkan, yang kamu bangga-banggakan, yang kamu pamer-pamerkan, perniagaan, pekerjaan, pangkat dan jabatan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah tempat tinggal yang kamu cintai. 8 perkara ini Pak, boleh tidak dicintai? Orang tua, anak, saudara, istri, sanak famili, harta, pekerjaan, rumah, boleh tidak dicintai? Boleh. Tetapi ahabba ilaikum minallah wa rasulih wa jihadin fisabilih, apabila itu lebih engkau cintai daripada Allah dan Rasulnya serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan dan azabnya. 8 perkara ini awalnya boleh dicintai, bahkan memang boleh, tetapi jangan melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasul. Contoh, ketika sedang asik-asik nonton bola, ya, berkumandang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kira-kira yang penonton bola berhenti nonton bola dan sholat dulu, atau terus nonton bola abaikan seruan azan? Mana yang banyak kira-kira? Meneruskan nonton bola. Ada yang sedang asik lah gaek-gaek bakwa bampok di lapau, lah gaek-gaek lah bauban lah karipui, nah, nan keceknya mama orang, datua orang, bampok di lapau. Lapau dakek jo surau, berkumandang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kira-kira yang bampok di lapau tu menghentikan batu koanya, berangkat ke surau, atau terus main bakwa? Faktanya lebih senang mereka terus bakwa, ya. Atau ketika anak daro Jomara Pulai sedang mengamek di pelaminan, ya, dek gencunya, dek calaknya, dek bulu mato palsunya, bulu mato palsu jole, nah, ya, dek make upnya, dek suntiangnya, dek jamah kami tak foto, tak ada ngazan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kira-kira anak daro Jomara Pulai turun dari pelaminan sholat atau indah?
Berapa banyak kalau ada? Buat survei. Mohon maaf Pak, kita ini di Indonesia umat Islam terbesar di dunia. Umat Islam terbesar di dunia. Kita orang Islam terbesar di dunia, di Indonesia ini. Dan terkhusus orang Minangkabau punya falsafah adat bersendikan sarak. Sarak bersendikan kitabullah. Sarak mengata, adat memakai. Kalau memang orang Minang berpegang teguh kepada adatnya, niscaya orang Minang ke surga semuanya. Yang berpegang teguh pada adat. Karena dikata adat tadi ujungnya apa? Sarak mengato, adat memakai. Apa kata sarak? Wajib sholat walau dalam kondisi sakit. Orang sakit pantang kena air, boleh tinggal sholat tidak? Hah? Boleh. Dia tidak boleh kena air, gimana mau sholat, mau wudhu? Tayamum, sudah tayamum mau berdiri, rasa mau tumbang, gimana mau sholat? Duduk, rasa mau mual, gimana mau sholat? Berbaring, umpama saya berbaring nih ya, sudah berbaring terbujur kaku tempat tidur lah seminggu 2 minggu. Untuk sholat mengangkat tangannya, Allah, tidak tahu, tidak bisa angkat tangan, gimana mau sholat lagi? Dengan isyarat mata, walau cuma terlentang begini, tetap wajib sholat. Yakin? Itu tadi waktu baralek Pak. Waktu baralek Pak, waktu jadi pengantin. Berapa banyak yang sholat jujur? Baik wong Jawa, baik alak hita do, baik orang awak, kalau mengamek di pelaminan, jujur. Ya, babu. Dulu ya mana tuh? Dulu induannya itu, anaknya itu juga. Ya, baik sekalian. Kalau dulu induknya bantu aku, orang gayanya orang tuanya menikah seperti begitu, tidak sholat orang tuanya, anaknya menikah begitu juga, berarti itu sekeluarga tidak pernah bertobat kepada Allah tuh. Bolong-ulang dosa tuh. Setiap baralik berulang dosa. Neraka tapi Pak Haji, Bu Haji, walau induknya haji, ya. Induknya hajah, apaknya haji. Waktu baralik orang jahiliyah gayanya, tidak sholat waktu baralik. Anaknya baralik, baik tujuh bantu ayah induknya dulu, tidak sholat. Karena raku Bu Haji sama Pak Haji kok. Tadi ibu sepakat katanya orang sakit aja wajib sholat. Anak darah, apanya yang sakit? Maka dua kuncinya. Apa kata pepatah di jalan? Sholatlah kamu sebelum kamu disolatkan. Kalau dia tak mau sholat, sholatkan. Sholatkan anak darah Jomar pula itu. Pengantin itu sholatkan. Kalau sholatkan berarti dia orang? Iya, orang mati enggak? Mati kerancaan. Batulih lo tuh karangan bunga, selamat berbahagia, selamat celaka. Orang tuanya mengumpulkan duit bertahun-tahun, berpuluh tahun menabung duit untuk pesta anaknya. Modal nikahnya Masya Allah, ya, ijab kabul di masjid, tidak tanggung-tanggung di masjid ijab kabulnya. Maharnya seperangkat alat sholat dibayar cash. Ya, Pak Ibu sekalian, waktu duduk di pelaminan tidak sholat, berarti keliru itu maharnya. Tukar maharnya seperangkat kain kafan dibungkus tunai. Bungkus anak darah Jomara pula itu sholatkan, Pak Ibu sekalian. Dan itu berulang-ulang terus, turun temurun dari anak, dari orang tua ke anak, dari anak ke cucu. Menunjukkan apa? Menunjukkan satu keluarga itu tak pernah benar-benar bertaubat kepada Allah. Walau induknya rajin sholat, ayahnya rajin sholat, rajin dengar pengajian, anak baralik bantu jahiliyah, tak guna sholat orang tuanya itu. Dek suntiang tinggal sholat, dek gencu tinggal sholat.
Coba bayangkan tuh, mengaku orang baradai itu ndak tahu diuntuang. Dek carwadai tinggal sholat. Baik orang Minang maupun orang Batak, orang Melayu, orang Jawa, coba survei. Survei yang jujur, berapa persen yang sholat? Katanya umat Islam mayoritas, tapi banyak yang mayoritas tak sholat. Coba bisa lihat. Itu contoh daripada mendustakan ayat-ayat Allah, ingkar kepada ayat-ayat Allah. Ya gimana Ustadz, namanya juga pesta. Kalau nggak begitu gimana? Mohon maaf Bu, mohon maaf ya. Pernikahan saya yang pertama, dan mudah-mudahan yang pertama dan terakhir kalinya ya. Nih bebek saya dengar nih Hel. Nanti diracunnya saya di rumah nanti. Kurang ajar abang ya, mukul 2 kali rupanya. Ya kalau ada kenapa tidak? Istri saya alhamdulillah waktu nikah, waktu pesta nggak pakai gincu, nggak pakai make up, nggak pakai celak, nggak pakai sunting, cantik aja bagi saya nih, ya kan? Nah, istri itu untuk awak atau untuk laki orang? Untuk awak, makanya dipersolek-solek untuk laki orang. Duduk bersanding kita di pelaminan, datang tamu laki-laki makan tengangonya. Ancak nak daroyo teh, talambe besobok wak teh. Ketika salaman apa teh? Barana ampe kau di nanti juo aja. Janda kita pun ditunggunya juga lagi coba bayangkan. Tadi karena pamer-pamer istri sama laki orang, begitu jadinya. Maka yang saya pahami dari ilmu yang saya pelajari, haram hukumnya padusi basolek di mukul laki-laki yang bukan mahramnya. Tanya sama ulama Minangkabau yang jujur, ulama yang jujur. Oh, yang kami hormati nenek mama alim ulama cadiak pandai bundo kandung baralek bentuk jahiliyah. Tanya sama ulama yang jujur, apa hukum basuntiang anak Darujo Marapulai? Ulama yang jujur ya, bukan ulama panakui, bukan ulama gadang Sarawa. Biko karena kejiwa biko ndak diundang wak balik aja. Biko kareh mana kejiwa ndak diusir kampung ndak dengan orang kok. Biko kareh mana kejiwa biko ndak di orang amplop kok. Ambo santai juga bisa dia di orang amplop campak amplop tuh. Nggak percaya Bu? Nggak percaya Bu? Siapapun saya ceramah di mana-mana dikasih orang, saya campakkan amplop tuh. Hah? Tuh ya diambil isi lo. Andien awak buang di isinya tuh. Kalau dibuang sama isinya apa? Pas sobo orang tampok kok. Hah? Pitih kok tampoknya. Nyo berdoso, wak berdoso loh. Ancak selamain pitihnya dulu, buang amplopnya. Kadang ada ustaz-ustaz amplop kok dek menenggang amplop gue. Amplop bisa dibalikan di fotokopi. Yang pada itu isinya. Bapak Ibu sekalian. Ya. Nikah itu walimatul urus itu ibadah enggak? Ibadah tidak? Diawali dengan ijab qabul. Ya. Diawali sudah itu mungkin orang baca Yasin, baca apa segala macam sholawatan. Tengah harinya hamil 3 bulan, hamil 3 bulan. Paginya ibu-ibu wirid Yasin, baca Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim. Pagi-paginya, tengah harinya yang wirid Yasin goy. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, Ustadz kadang-kadang cerita, bukan kadang-kadang cerita, itulah gunanya mata. Alam takambang jadi ketika datang pasukan padusi laki-laki itu, ya, Marapulai, Jotang Butasa, ibu-ibu wirid Yasin, ibu ya. Masya Allah, mau mencari astagfirullahaladzim. Tak ada malu le budak kandung di Minangkabau. Makanya diumban dek galodoh ke Batang. Bayangkan, Gampo 2009 di Minangkabau, ndak jalan joleh, ndak bertobat joleh orang Minangkabau.
Kabau. Kece orang Minang, Baradai, sarak mangatu, adik sembat, adik bersih sarak bersih kitabullah, solat bila takana, surau langang, gadang sale, gadang kale, gadang Sarawak. Ya. Kok Baradai laki-laki Minangkabau kok penuh surau kok Pak Ibu sekalian. Penuh masjid ini kalau laki-laki Minangkabau beradat. Kenapa? Sarak mengatur adik memakai di atas perbedaan para khilafiyah para ulama, tetapi saya meyakini solat berjamaah bagi laki-laki hukumnya wajib bagi laki-laki. Apa dalil wajibnya? Di antaranya di zaman Nabi ada sahabat yang buta namanya Abdullah bin Umi Maktum, menghadap Rasulullah dia, ya Rasulullah, engkau tahu aku ini orang tua yang buta, lagai buto, tinggal sebatang kara, rumah jauh dari masjid, jalan berliku-liku, banyak binatang berbisa, 6 kesulitannya, 6 kendalanya, halangannya, karena dia buta dan tinggal sebatang kara. Bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bolehkah aku sholat di rumahku? Apa kata Rasulullah? Apakah engkau mendengar seruan azan? Dengar ya Rasulullah. Maka tidak ada keringanan bagimu untuk sholat di rumahmu. Orang buta Pak, orang buta, rumah jauh, tinggal sebatang kara, tidak dapat keringanan sholat di rumah. Orang buta. Pertanyaannya, suami, ayah, anak lajang yang tidak ke masjid 5 waktu, apanya yang buta? Rumah dekat dengan masjid, bertetangga dengan masjid, dengan azan 5 waktu, berkumandang azan bersatu-satu, indah juga berangkat ke masjid lagi. Apanya yang buta itu? Kalau sudah hati yang buta, tidak ada cerita kaji boleh. Sekalian. Bertetangga dengan masjid, dia tidak sanggup berangkat ke masjid, mencari piti ke pasar sanggup ya, hujan-hujan ke pasar painya, ke surau hari cerah tidak berangkeknya. Oh, kalau untuk ngejar dunia nggak tanggung, gunung kan ku daki, lautan ku seberangi, surau aku lewati. Itu dia untuk cari dunia. Sekalian. Ini yang pertama tadi itu. Seseorang yang amal ibadahnya sia-sia, seperti mana saya katakan tadi, pesta pernikahan itu ibadah. Tetapi apabila di situ terjadi dosa-dosa besar, maka ibadah itu jadi sirna, Pak Ibu sekalian. Dosa yang dapat. Tadi contoh pertama, basole anak daro di mukul laki-laki yang bukan mahramnya. Yang kedua, berjabatan tangan pengantin laki, pengantin perempuan dengan tamu yang bukan mahramnya. Umpama saya pengantin laki-laki ini berjabatan tangan dengan tamu perempuan, ya istri saya berjabatan tangan dengan tamu yang laki-laki. Coba tanya sama ulama yang jujur, apa hukum berjabatan tangan laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya? Kok yo baradai orang Minangkabau ndak akan bersalaman jo laki-laki yang bukan mahramnya, Bapak Ibu sekalian. Kok yo baradai orang Minangkabau. Sudah 2 itu. Yang ketiga, ketika mau foto, ya. Ini pengantin laki, ini pengantin perempuan. Suami istri tamu ingin foto, ya. Sudah salaman. Dosa yang kedua. Ini pengantin laki-laki, ini pengantin perempuan. Laki orang mau foto, tegak samping laki-laki. Kata tukang foto, Pak, pindah Pak, samping perempuan. Diatur sama tukang foto. Tamu laki-laki fotonya di samping pengantin perempuan. Tamu perempuan fotonya di samping pengantin laki-laki, bersebelahan, bersentuhan bahu-bahunya dengan laki-laki perempuan yang bukan mahramnya. Si suami tidak ada cemburu istrinya dekat laki orang, menunjukkan apa? Suami dayus. Apa suami dayus tuh?
Kalau bahasa kasarnya, tidak ada punya rasa cemburu istrinya berdekat-dekatan dengan suami orang. Foto dengan perempuan yang bukan mahramnya. Nih pengantin perempuan, ini tamu laki-laki. Nih pengantin laki-laki, ini tamu perempuan. Diatur sama tukang foto. Mau kita, betapa bodohnya kita. 3 kemaksiatan yang sering terjadi dalam pesta pernikahan. Yang keempat, sekalian, berapa juta biaya kursi yang berselimut hari ini? Kursi pakai selimut, meja pakai selimut, tanah pakai karpet, lauk pauk semuanya, cendol, serabi, sate, ya, pelaminan berapa juta. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Pemborosan itu, mubadir itu kawannya setan. Puluhan bahkan ratusan biaya pernikahan, tapi malahnya gimana? Nih tempat penerimaan tamu nih ya. Besar pula kota infak orang Baralek pada kota infak masjid lagi, pakai kota infak orang Baralek minta sumbangan ya. Kalau tradisi orang Pariaman bukan, kalau Baralek malamnya kan badonce orang. Baitong disebut tuh buka amplopnya, dari Sidi Zulherwin 100.000 rupiah. Oh, senyum Indo anak daro. Nah, 100.000. Dari Sultan Zulherwin 50.000 rupiah. Alhamdulillah. Dari Bagindo Erwin 5.000. 5.000 sih. Mau PUP isi amplop 5.000. Menyesal wak mengundang Bagindo Erwin ko, anaknya anam pai sadonyo. Anam anaknya ikut sadonyo, satu lo Baralek sadonyo. Talua diambilnya, lawa ikan diambil, randang diambil, cindo yo, sate yo, barai si amplopnya 5.000 nya. Datang lo sana dari rantau le bala boleh batanya labo ale tu manggale atau sedekah hidangan tu lah bara banyak dosa tu. Batambah lo harus borgen lo barale tu, tanya sama ulama yang jujur apa hukum borgen waktu barale itu. Laga orang Baradai, mana orang Baradai itu? Kalaupun lah, kalau boleh, kalau memang boleh hukum organ, kalau boleh, kalau saya meyakini itu hukumnya haram bagi saya, karena saya Baralek tidak pakai organ. Banyak juga tamu datangnya, usialah. Kalaupun lagunya lagu-lagu kasidah, lagu nasihat, tidak apa-apa. Ya, janganlah mau disanjung-sanjung, engkau dikelar manusia agung. Tidak apa-apa. Ya. Ini nak lagunya hamil 3 bulan, hamil 3 bulan, hamil 3 bulan. Siapa lakiku? Siapa lakiku? Hamil 3 bulan pamer-pamer sama orang. Ya. Ya. Nggak ada malunya hamil 3 bulan. Bapak-bapaguan ke orang. Bersama pacar gelapku. Mati lampu pacar-pacaran lo nih. Pakaian artisnya, masya Allah, pakaiannya semakin malam semakin waduh. Bapak sekalian, itu dosa ketika Baralek. Persiapannya bertahun-tahun, uangnya berpuluh juta, satu hari ke neraka lari semuanya. Azan berkumandang, mohon maaf lagi, saya pesta saya, nikah saya, masuk azan zuhur, datang azan zuhur, masuk azan asar, saya pengantin laki-laki bersama semua tamu laki-laki saya ke masjid semuanya. Ya. Ke masjid kami semuanya. Ketika saya pesta itu, saya pengantin laki-laki, semua tamu laki-laki saya ke masjid semuanya. Itu pesta saya di Medan, tempat banyak orang Batak Kristen, tahun 99. Saya bisa begitu, kenapa kita tidak bisa yang lainnya? Laga orang Minang Baradai. Mana nadik Minang tu na sebananya Pak Ibu sekalian?
Coba jujur, siapa yang mangku beradai di kampung kau? Mohon maaf, siapa mangku beradai? Bau, waktu cara beralih anak cucunya beralih cara Islam. Aku, Pak Ibu sekalian. Ya. Nah, banyak perkara-perkara yang mempengaruhi umat Islam. Ya, hingga akhirnya ibadahnya sia-sia. Yang pertama tadi, mereka lebih mencintai orang tua, anak, saudara, istri, sanak famili, harta kekayaan, pangkat dan jabatan, rumah tempat tinggal. Nah. Sudah jelas kedua kumandang azan, ya. Apa kata Rasulullah? 2 solat yang berat bagi orang munafik. Solat Isya dan solat subuh berjamaah itu berat bagi orang munafik, Pak. Kalau Jumat penuh enggak? Sampai ke atas enggak? Subuh berapa banyak jamaahnya? Mana yang lain? Munafik. Laki-laki yang tidak ke masjid waktu Isya dan subuh, kata Rasulullah, bukan kata si Erwin, munafik. Pangicuah. Kalau sekali baca inna solati wa nusuhi wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, solatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Bangun subuh aja susah. Itu membela agama Allah. Jago subuh aja susah. Bayangkan masuk orang lewat dulu tua di kampung tua, orang balampu pakai suluh ada Pak? Ndak pakai trompa, orang kasuruh lewat batang sawah segala macam pematang sawah, ndak balampu lu. Kinlah sanang listrik dan jalan rancak, mobil ada, motor ada, indak jo berangkat kamu saji leh. Bayangkan di zaman ini Pak Ibu sekalian. Dan sekarang pun walaupun ke masjid ya nih, yang datang ke masjid nih, mana para pemudanya? Mana pemuda Pak? Coba. Berapa orang? Itu bukan pemuda, itu anak-anak tuh. 1. Berapa umurnya? Hah? 25. Oh ini Pak, berapa umur Pak? Bapak yang baju kotak-kotak. Oh 25. Pak, berapa umur? Oh 25. Ya. Berapa istri? Hah? Jomblo. Masya Allah, kayak gini masih jomblo. Buat suara Qurannya merdu, Bu. Cepat booking. Cepat booking. Saya kalau anak saya nih, saya booking, sekabek langsung. Ambil jakui, orang Minang, orang Paling, bajakui kalau jual bulan. Masya Allah, gak ada pemudanya Pak. Dari sekian yang banyak nih, para pemuda tidak minat ke masjid. Bayangkan, anak siapa itu? Anak siapa? Anak awak, kemenakan awak. Tapi kecek pepatah orang Minang, anak di pangku, kemenakan di bimbing. Manyo, lagi dengar kecek ayah kini. Lagi dengar kecek orang tua kini dia anak. Lagi dengar kecek mama kini dia kemenakan. Dulu kemenakan melalak, keluar keluyuran, batuak mama di lapau. Tunggang langgang babaliak kemenakan tu. Mama, kini mama batu, matilah macam. Di doanya mamanya mati, matilah membalak di diang je. Awak tagah-tagahnya bentuk anak je bentuk tu teh. Tak terima kemenakan kini dinasihati di mamanya. Bahkan tak terima orang tua. Umpama ko orang tua aku misalkan mama ambo ko. Ambo ditagah di mama ko. Orang tua berang anak udah lah weh. Anak udah je lah weh, jangan uri anak ambo. Banyak ada orang tua yang begitu sekarang. Orang tua cilako. Syukur orang sudah mau menasihati anaknya. Dilaporin pia anak kau tadi malam baca cewek situ tuh. Fitnah juga jogo. Anak juga kan ditujuannya. Bukannya senang dia anaknya dilapori pacaran. Kita kan mata kita kan terbatas. Kita mungkin di rumah, tetangga kita melihat anak kita pacaran, tetangga melapor, terima kasih.
Ini tidak marah sama tukang pandai mengurus keluarga orang aja, keluarga ini gitu juga nya. Itulah manusia hari ini, ya Allah ya Rabbi. Di zaman apa kita hidup sekarang ini? Nggak berlaku lagi watawassobil haqi watawassobil sobri. Ya, udah macam tinggal di Jakarta aja, lu gue. Emang gue pikirin mas bola. Itu yang pertama tuh saudara. Apabila manusia dan dunia dipertuhankan, maka amal ibadah kita karena manusia akan sia-sia. Yang kedua Bapak sekalian, yang banyak menjadikan amal kita sia-sia, Allah tegaskan di dalam surat Al-Furqan. Ya, surat Al-Furqan surat ke-25 ayat 43 ayat 44. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alaihi wakila. Terangkanlah, sudahkah kamu mengetahui orang-orang yang mempertuhankan hawa nafsunya, mempertuhankan hawa nafsunya, maka akankah kamu menjadi pemelihara atasnya? Kalau orang sudah mempertuhankan hawa nafsu, bisa tidak diselamatkan? Kita nasihati, ya, dah sholat alai soalim banawang janggui sasewang. Awak menasihati untuk sholat, marah dia. Kalau orang Kristen kita ajak sholat marah, wajar. Ini orang Islam nggak sholat kita ingatkan berangnya soalim banawang bantu awak ini muncul sergo. Awak mengajak sholat soalim udah sok kapi udah. Nggak bayangkan lah tadang azan dia coba barang ke surau lay lah gae lah jadi ayah orang sekalian mempertuhankan hawa nafsunya. Apa kata Allah orang yang mempertuhankan hawa nafsunya dalam ayat berikutnya? Am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw yaqilun inhum illa kal an'am bal hum adallus sabila. Apakah kamu mengira sebagian mereka mendengar dan memahami? Mereka tak lain seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat jalannya daripada binatang lagi. Itulah orang yang memperturutkan hawa nafsunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita tahu artinya Allah Maha Besar, tetapi kita sibuk nonton bola. Hawa nafsu. Kita dengar Allahu Akbar, Allah Maha Besar yang Maha memberi rezeki, tapi kita jaga tetap menggaleh. Awak tinggalkan Allah, tetap menggaleh. Beko orang balanjo baa beko galeh ditungguin, Allah diabaikan. Ya. Oh, itu untuk cari nafkah semacam Pak Ibu sekalian. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam namanya bersanding dengan kalimat syahadat bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau pemimpin umat, beliau ayah, beliau pemimpin pasukan perang. Bahkan di medan perang beliau tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah sekalipun. Tak pernah meninggalkan sholat berjamaah walau dalam kondisi perang sekalipun. Bapak sekalian, mohon maaf ya, ada tolong ya Didi atau siapa buka Quran terjemahan Android surat An-Nisa ayat 102. Minta tolong saya ya, yang sudah kebuka Quran, ada Quran terjemahan, ada. Minta tolong saya, tolong dibacakan Pak. Mohon maaf Pak, ada botol yang satu lagi Pak, botolnya ada satu lagi ya, yang kosong boleh kosong. Umpamanya ini umpama Pak, supaya kaji kau tuntas Pak. Nah, ya. Kita dengarkan Sarak Mangato yang semestinya jadi adai laki-laki Minangkabau. Surat yang keempat, surat An-Nisa ayat 102. Ya. Dan apabila engkau Muhammad, ini Muhammad siapa nih? Muhammad tukang bakso? Bukan, Nabi Muhammad.
apabila engkau Muhammad berada di tengah-tengah sahabatmu, sahabat Nabi siapa diantaranya? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kaum muhajirin, kaum ansor yang ikut serta perang di medan perang Badar. Ya, apa kata Allah dalam ayat berikutnya? Lalu engkau hendak melaksanakan salat bersama-sama mereka. Melaksanakan sholat bersama mereka, itu sholat apa namanya? Sholat berjamaah. Di mana jamaahnya itu? Terus. Maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri untuk sholat besertamu dan menyandang senjata mereka. Sholat dengan menyandang senjata, itu sholat di mana? Sholat di medan perang, Pak. Allah perintahkan dengan berjamaah sholat di medan perang, Pak. Sholat di medan perang apa taruhannya? Nyawa. Bisa jadi ketika kita sholat semuanya musuh menyerang kita, tapi kata Allah mereka sholat sembari menyandang senjata. Dan kita dengarkan berikutnya apa? Apabila orang yang sholat besertamu, ini umpama imam, ini makmum sof yang pertama, ini makmum sof yang kedua, ya tentunya hitungannya banyak ya. Ketika imam ruku, Allahu Akbar, makmum yang sof pertama ikut ruku, Allahu Akbar. Makmum yang sof kedua tetap berdiri siap siaga sembari menyandang senjata. Sampai imam bangkit ke rakaat yang kedua, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lanjut tadi apa? Maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu. Maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu. Pindah. Lanjut. Untuk menghadapi musuh, dan hendaklah datang golongan yang lain. Datang golongan yang lain. Lantas yang belum sholat, lalu mereka sholat denganmu. Nah, Pak Ibu sekalian, ini ceritanya begini. Di medan perang tadi, di medan perang, Pak, ya. Kalau memang sholat berjamaah hukumnya sunnah, mohon maaf, memang ulama berbeda pendapat. Tapi ingat, ulama bukan nabi. Ulama bisa benar, bisa salah. Tapi ini yang dibacakan dari siapa ini? Al-Quran dari siapa? Dari Allah. Ada salah nggak sini? Allah sebutkan engkau Muhammad dan para sahabat. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat orang yang dijamin masuk surga. Percaya tidak? Yakin tidak? Walaupun tak sholat berjamaah beliau, Rasulullah walaupun tak berjamaah dia tetap masuk surga beliau. Tetapi beliau sudah dijamin masuk surga. Di medan perang sekalipun yang nyawa taruhannya, tetap Allah perintahkan sholat berjamaah walau di medan perang. Pertanyaannya, kita laki-laki di zaman hari ini dalam kondisi aman, sejahtera, rumah kaya, harta berlimpah, tidak berjamaah, siapa kita dibandingkan Nabi? Siapa kita dibandingkan para sahabat? Ada pula kaji yang kalau sudah tinggi kajinya tidak perlunya sholat lagi, mengana jo aku yang sholat ko baru putih kaji kodoh je utang itu yang putih. Masih ada yang kaji begitu, Pak, betul nak? Yang sholat ko baru kumatunggi ko alu putih kaji kodoh alu sampai maripai lagi. Wang tahu, wang sholat sia yang disambah, sia menyambah gilo ang. Itu banyak yang hari ini, Pak, masih nggak sholat. Di zaman sekarang masih ada yang meyakini nggak perlu sholat lagi. Karena apa? Dia sudah menyatu dengan Allah. Sianya menyatulah kayaknya, nggak sudi Allah, najis. Kepada malaikat Jibril aja Allah tak ingin menyatu. Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW saja, nah Allah tak sudi menyatu kepada Nabi. Iku ada orang mengaji gini wah, menyatulah kayaknya sianya. Artinya yang mataku mata Allah, mencibu orang mata sia tu. Tanganku tangan Allah, kakiku kaki Allah, jalan menyatunya kepada Allah. Semuanya mengana aja. Baik sekalian, banyak aliran-aliran sesat di zaman kita ini. Oh, ada yang meyakini gurunya bisa jadi imam sekaligus di satu waktu di 4 tempat. Ya, umpama saya nih Erwin Saliah, ya, nah imam di sini sholat zuhur di Masjid Al Husna, imam juga di zuhur. Sholat di Masjid An-Nur, imam juga sholat zuhur. Ya, 4 tempat sekaligus saya jadi imam. Saking tingginya ilmu saya. Pertanyaannya, pernah baca hadis enggak sejarah Nabi menjadi imam di 4 tempat sekaligus? Nabi pernah enggak begitu?
Nabi pernah nak Nabi begitu? Nggak usah Nabi lah. Imam Syafi'i, lihat sejarahnya, lihat biografinya. Pernahkah Imam Syafi'i menjadi imam di 4 tempat sekaligus? Pernahkah Nabi Muhammad punya ilmu kebal? Ini ada orang, pisau lah diam, kok lah diam. Dia apa? Amalan zikir, amalan puasa, amalan sholat. Kalau betul-betul begitu, tentu Nabi yang lebih kebal lagi. Maka Nabi pergi perang, mendoa aja Nabi disuruh, ya Allah angkat gunung, ya Allah, mati orang itu. Tapi Rasulullah berangkat ke medan perang, patah gigi Nabi. Nabi aja tidak punya ilmu kebal. Ada pula orang-orang gila hari ini punya ilmu kebal dengan zikirnya. Mohon maaf Pak sekalian, setan itu semua. Orang yang punya ilmu kebal pasti tumbuh kesombongan dalam dirinya, seakan-akan dia seperti Tuhan. Nabi saja, mohon maaf Pak, Abu Bakar, sahabat Nabi Abu Bakar matinya di mana Pak? Kapan matinya? Ketika sholat enggak? Ketika jadi imam, ya, orang Khawarij. Abu Bakar, hebat mana Abu Bakar dengan tuangku-tuangku hari ini? Hebat mana Abu Bakar dibandingkan tuangku-tuangku hebat hari ini? Abu Bakar mati. Nah, Nabi Muhammad SAW di Taif dilempar anak kecil dengan kerikil-kerikil batu-batu berdarah. Bagaimana mungkin ada orang punya ilmu kebal sekarang Pak Ibu sekalian? Dari setan ilmu kebal itu. Syaratnya apa? Puasa ini, zikir ini. Dia puasa, dia berzikir bukan karena Allah, hanya karena mengharapkan ilmu kebal. Syirik hukumnya. Ya. Kalau meyakini foto tuanku Salihah, masuk kaji kok. Ya. Orang Pariaman danga kaji kok. Kalau menganggap tuanku Salihah itu orang soleh dan memajang fotonya karena kekaguman kita, silahkan. Karena idola kita, guru kita, silahkan, dia orang soleh. Tetapi kalau meyakini memajang foto tuanku Salihah di kedai nasi untuk melariskan dagangan, syirik hukumnya. Kalau memang kita kagum dengan tuanku Salihah, tiru kesolehannya. Ya. Boleh enggak kita kagum dengan tuanku Salihah? Boleh. Orang solehnya nak. Kok iyonya manggalih nasi itu orang soleh, kadang azan tutui kadai solat, itu orang soleh namanya itu. Kok enggak? Orang azan manggalih nasi joleh. Betambuah lo tuh. Tapi bisa lihat. Kalau meyakini memajang foto tuanku Salih dapat mendatangkan rezeki, syirik hukumnya. Siapa tuanku Salih mendatangkan rezeki? Tapi kalau sekedar mengagumi, ya silahkan. Ya, itu kaji lain pula kita bahas nanti itu. Apa hukumnya memajang foto? Pak, di zaman Nabi ada foto enggak? Di zaman Nabi Musa ada gambar enggak? Foto enggak ada, gambar ada enggak? Coba Pak Ibu sekalian, pernah pergi ke piramid enggak? Piramid di Mesir. Ada enggak ukiran-ukiran gambar-gambar Fir'aun bentuknya? Ada enggak? Nah, pernah ke Mesir? Belum. Sekalipun belum. Sama tuh. Bilok apa itu? Ya. Ada enggak gambar-gambar situ tuh? Gambar kepala manusia badan singa. Di Mesir sana, di Sphinx itu tuh. Kalaulah memang boleh memajang gambar, tentu gambar Nabi Muhammad ada, lebih layak gambar Nabi Muhammad untuk kita pajang, Pak Ibu sekalian. Hebat mana orang soleh sekarang dibandingkan Nabi Muhammad SAW. Dulu mana Yesus dibandingkan Nabi Muhammad SAW? Dulu mana Nabi Isa alaihissalam dibandingkan Nabi Muhammad SAW? Semestinya memajang salib itu lebih banyak rezeki kita. Itu Nabi itu. Ya, anggapan orang. Ya, padahal itu anak buahnya, anak muridnya Nabi Isa yang diserupakan wajahnya, dan Nabi Isa diangkat ke langit. Tapi wajahnya memang mirip betul sama Nabi Isa. Jadi mohon maaf Pak, tolong
jangan fanatik buta. Gunakan akal, gunakan otak awak. Ya. Kalau sekadar menaruh pajang foto orang soleh, Syekh Abdul Qadir Jailani dan segala macamnya, kalau sekadar memajang fotonya untuk mengagumi kesolehannya dan ingin meniru kesolehannya, itu bagus. Agar kita termotivasi. Wah, kok dapat awak bantu tunggu salih awak ndaknya. Solat awak, ibadah awak. Kok ndak dipajang foto tunggu salih. Jumat tu ndak solatnya tu. Baru ah. Solat Jumat tu indah dah. Aku masyaallah muslimin. Ya. Itu karena apa? Karena memperturutkan hawa nafsu. Ayo sekalian. Ya. Masyaallah muslimin rahmati Allah. Kita lanjutkan lagi. Ya. Solat tadi ini di medan perang ini. Ya. Jadi tadi mohon maaf, ketika imam sudah ini, kita balik lagi tadi. Ketika ini sudah selesai 1 rakaat, ya, sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd. Ini tetap berdiri siap siaga sembari menyandang senjata. Imam sujud, Allahu akbar, Allahu akbar, tetap berdiri siap siaga. Ketika imam bangkit ke rakaat yang kedua, Allahu akbar, Allahu akbar. Makmum yang tadi mengikuti imam mundur ke belakang. Makmum yang tadi bersiap siaga maju ke depan, bergantian menyempurnakan 1 rakaat. Allahu akbar, siap siaga. Imam menunggu sembari siap siaga. Itu di medan perang, Pak. Kalaulah memang sholat berjamaah hukumnya sunnah, maka di medan perang lebih layak sholat berjamaah ditiadakan. Tapi tidak diberikan keringanan oleh Allah walau di medan perang. Pertanyaannya, kita yang hadir hari ini, laki-laki yang hadir hari ini, apalagi mengaku orang Minang yang baradai, siapa kita dibandingkan Nabi? Siapa kita dibandingkan sahabat? Maka kita lebih layak untuk tidak mengabaikan solat berjamaah. Maka kita lebih layak untuk mendatangi solat berjamaah walau dalam kondisi merangkak sekalipun. Lanjut. Dan mereka bersiap-siap dan menyandang senjata mereka. Orang-orang kafir ingin agar kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu. Lalu mereka menyerbu kamu sekaligus. Dan tidak mengapa kamu letakkan senjata-senjatamu jika kamu mendapatkan suatu kesusahan karena hujan atau karena kamu sakit. Nah, ternyata ada rukhsahnya, Pak. Ya, boleh laki-laki tidak mendatangi sholat berjamaah di masjid kalau ada 2 kondisi di dalam surat ini. Walaupun nanti dalam hadis yang lain ada juga rukhsah bagi seseorang meninggalkan sholat berjamaah. Dalam ayat Allah ini disebutkan 2 kesulitan, karena hujan atau karena sakit. Pertanyaannya, kalau karena hujan bapak ibu tidak ke masjid, pertanyaannya, ketika jam kerja, ibu bapak kerjanya di Pekanbaru, kerjanya di Dumai, ketika hujan berangkat kerja enggak? Berangkat kerja enggak? Kantornya jauh. Ini apa? Berangkat kerja. Hari hujan. Mobil nggak punya. Yang cuma ada motor. Nih apa ke kantor? Naik motor pakai mantel. Atau kantor sekitar 100 meter. Kita orang desa ke kantor desa hari hujan, ya. Kita ke kantor nak. Motor nggak ada, yang ada cuman payung. Berangkat nak. Apalagi kalau kita punya mobil dinas, mobil rakyat, bukan mobil pejabat, mobil dinas. Jangan sombong. Pakai mobil dinas sombong. Uang kami itu ya, sombong. Ya. Pakai mobil dinas bukannya dipakai untuk ke kantor, malah pakai ke plaza. Tak tahu diuntuang. Begaya jo piti hawanya. Awak kena pajak, nyala sang-sanang duitnya. Mohon maaf Pak ya, itu nggak di sini tuh orangnya itu. Ya, ya. Mobil ada, kalau hujan berangkat ke kantor. Kenapa ke masjid nggak berangkat? Masjid dekat dengan rumah. Apa alasan lagi? Hujan. Perlu pakai mobil. 5 meter pakai mobil. Bisa lihat.
Jadi lihat dulu hujannya. Kalau hujannya hujan badai sampai banjir, galodo, itu nak ke rumah. Ikut sambil dapat kaji, kata Ustaz Ewin harus ke masjid. Oh, mati syaitan Allah. Tele nama itu. Lah tahu galodo banjir ke Surojo wak le. Ya, selama itu rumah awak nyawa awak. Pertama sakit hujan tadi itu. Lihat kondisi hujannya. Yang kedua karena sakit. Nah, boleh kalau sakit kita nak ke surau. Tapi tanya dulu, kenapa Pak nak ke surau? Sakit Ustaz. Sakit apa? Sakit panau. Panau nak masuk hitungan. Sakit panau nak ke surau. Lama. Dekada nak ke surau Pak. Ya. Kadang ada orang cek lah ceritanya tu. Kenapa nak ke surau Pak? Sakit. Kok gitu Pak? Sakit hati saya sama pengurus yang baru nih. Rupanya bapak ini pengurus lama. Ganti pengurus sakit hati dia. Kok ndak ambo yang ngapu surau kok ndak kan duit surau kok doh. Hah? Beganti lo ambo. Kok pengurus sakit utak kok namanya Pak. Bantu hebatnya mengurus musaji. Ya. Musaji kok milik Allah bukan milik awak, bukan milik pengurus Pak. Mohon maaf Pak ya. Masjid ini bapak itu sebagai amanah untuk mengurus masjid, bukan menguasai masjid. Ya. Ini sok santiang lo mengurus suraunya. Ya. Keuangan dah jaleh. Nah. Ada yang bantu tuh sakit hati jadi pengurus yang baru. Itu enggak masuk hitungan tuh, Pak. Nah. Ya. Ini masyaallah muslimin. Jadi ada rukhsahnya. Begitu pula ketika kita musafir. Ya. Saya Pak alhamdulillah ke Jakarta sering dari Sumatera Barat ke Jakarta naik bis Minangkabau, ANS, NPM, transport, Palala, Sembodo, alhamdulillah. Dalam perjalanan tuh kalau setiap subuh tuh alhamdulillah bisnya berhenti di masjid. Subuh, maghrib. Bayangkan menjelang subuh kita tidur di bis. Tiba-tiba bangun sudah di halaman masjid. Apa kata supir? Sholat. Kata kernet, bangun sholat. Kita disuruh sholat, supirnya nggak sholat. Nah, punya masalahnya gini kok. Elo ndak amalnya itu Pak. Mantan awak ke surau, di jagoannya Pak. Ya, tapi ndak cukup elo kalau ndak ikut sholat. Gugur amal kebaikan kita. Ingat, sholat itu tiang agama. Sebaik apapun kita kepada manusia, tetapi kepada Allah kita tidak jalin hubungan, maka sirna semuanya kebaikan kita di mata manusia. Ketika kepada Allah kita dustakan Allah, kepada manusia kita baik, kepada Allah kita durhaka. Bapak Ibu sekalian, ya, nah, itu masalahnya. Kadang yang supir kok orang Minang sadanya kok orang berada sembayang indah. Baru betul saat mulai kasar muncung sak aja, bukan muncung ngambo yang kasar Pak. Coba dengar surah ke-7 ayat 179. Nah itu dia. Ini memang sengaja Pak, ayat favorit saya, karena selama ini banyak orang Minang khususnya dan kita orang Islam pada umumnya banyak tidak peduli dengan Al-Quran. Al-Quran cuma untuk hiasan, Al-Quran cuma untuk MTQ, tapi Al-Quran tidak dipahami dan diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita dengarkan surat Al-A'raf ayat 179. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tapi tidak mempergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata tetapi tidak mempergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka memiliki telinga tetapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak. Seperti apa? Seperti hewan ternak. Seperti hewan ternak. Bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Mereka itulah orang-orang yang lengah dan lalai. Apa kata Allah? Sungguh akan kami penuhkan neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Siapa yang memenuhi neraka jahanam ini? Mereka yang punya hati tetapi tidak ada takut kepada Allah, meninggalkan sholat. Mereka yang punya hati tidak takut korupsi. Sholat iya tapi korupsi. Mereka punya hati, ya, sholat iya tapi curang dalam pemilu, sogok menyogok, zolim menzolimi, perkara undang-undang diatur demi kemenangan, demi kezoliman. Sholat iya tapi tidak takut menzolimi warganya, rakyatnya. Ya, sholat iya tidak ada takut kepada Allah.
Para wanita sholat iya, tetapi jilbab kapan maunya saja berjilbab. Ke pasar pakai jilbab, ya. Ke kantor pakai jilbab, sekolah pakai jilbab, di rumah menyapu halaman serokotok lakinya dipakainya. Ya. Tuh, enggak ada takutnya Bapak Ibu sekalian. Ya. Walau a'yunul la yubsiruna biha, mereka punya mata tetapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Tsunami di Aceh, tsunami di Donggala, longsor, tanah berjalan, banjir banjir di pesisir selatan, Galodoh di Bukit Batabuah, Canduang, ya. Adakah kita mengambil pelajaran? Gunung Merapi mengeluarkan lahar apa debu panasnya, mati pendaki gunung anak Pekanbaru diantaranya, betul nak? Adakah ambil pelajaran Ibu sekalian? Walahum adzanul la yasma'una biha, mereka punya telinga tetapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Punya telinga tidak mendengarkan ayat-ayat Allah. Suara kumandang azan ayat Allah enggak? Allahu akbar, Allahu akbar, hayya 'alas salat, as-salatu khairum minan naum. Tahu enggak artinya itu? Ya, sholat lebih baik daripada tidur. Pertanyaannya, berapa banyak yang datang sholat dibandingkan yang tidur? Lebih banyak yang tidur. Binatang, kata Allah nih, mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Nih syarat mengatur nih, firman Allah nih, udah dengar kaji baca Quran tapi tidak dipahami. Wajib sholat berjamaah bagi Nabi walau di medan perang. Kita laki-laki tidak datang ke masjid, siapa dibandingkan Nabi? Binatang yang nak musaji itu. Nah, kita cari besok subuh sianan orang saya binatang suatu. Ya nak musaji sebuah besok berarti binatang tuh. Cari kok tanduan gini. Ada CCTV nak. Nah, kini abahnya ke surau, ayahnya ke surau, menantunya binatang tuh. Jo binatang begitu lalu lah, jadi ayah orang laki orang sholat dulu takana tuh. Binatang ternak kata Allah, binatang ternak. Binatang ternak tuh kabau, binatang ternak enggak? Jawi, kambiang. Namu hadis samonjo kabau. Jadi kalau ada orang Minang sholat dulu takana, yo sabana kabau tuh. Itu halal. Ndak namu hadis samuan. Kita dengar pula ayat 176. 176 surat yang sama Al-A'raf. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah, maka perumpamaannya seperti anjing. Seperti apa? Seperti anjing. Yang keras suaranya. Seperti keras baca Quran tadi. Seperti anjing. Seperti anjing. Pak, ini Quran yang dibacain. Bisa renungan nggak? Tolong baca ayat ini dengan suara yang merdu, ayatnya. Seperti merdu yang tadi membacanya. Walau syi'na la rafa'na. Ya, nih. Alhamdulillah. Walau syi'na la rafa'nahu biha فقصص القصص لعلهم يتفكرون
Bapak sekalian, dengan mendengarkan Al-Quran saja kita bisa dapat pahala. Dengan membaca Al-Quran kita bisa dapat pahala. Tetapi belum tentu ridho Allah kita dapatkan. Karena ridho Allah kita dapatkan karena di puncak keutamaan Al-Quran ketika kita mengamalkan isi Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Tadi ananda kita membacakan Al-Quran dengan suara yang merdu. Senang tak hati kita? Pertanyaannya, paling utama sekali Al-Quran Allah turunkan untuk apa? Paling utama sekali Al-Quran Allah turunkan untuk apa? Pedoman, petunjuk. Tapi jangan lupa Al-Quran ini berbahasa Arab. Ngerti kita isinya? Hah? Tahu kita artinya? Maka wajib kita baca terjemahannya. Setelah dibaca terjemahannya, kita fahami maksudnya. Ya, aneh. Tadi dibacakan ayatnya dengan suara yang merdu. Kita minta ulang balik baca terjemahannya. Renungkan Pak, tolong simak terjemahannya ini supaya meresap dalam kolbu kita. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Nah, kalau Allah ingin memuliakan kita, maka Allah muliakan kita dengan Al-Quran. Kita faham, kita baca, kita kuasai tajwidnya, tilawahnya, ya, kita fahami, kita amalkan, kita hafal, Allah muliakan kita. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Tetapi dia cenderung kepada dunia. Al-Quran tak berani disampaikan nyata. Karena apa? Takut orang benci. Mohon maaf, Al-Quran cuma dibaca, Al-Quran cuma dihafalkan, tetapi tak berani menyampaikan isi Al-Quran yang sebenar-benarnya. Ya. Maka kata Allah, maka perumpamaannya seperti anjing. Perumpamanya seperti anjing. Perintah sholat ada dalam Al-Quran. Perintah menutup aurat ada dalam Al-Quran. Perintah sholat berjamaah ada dalam Al-Quran. Ketika kita abaikan Al-Quran, cenderung kepada dunia, habis waktu untuk nonton bola, nonton olimpiade, bampok, main koa, panjat pinang, jadi barwak 17 Agustus, jadi barwak manjat pinang semuanya, ya. Dan mengikuti hawa nafsu yang rendah, maka perumpamanya seperti anjing, kata Allah. Banyak orang bilang kasabana Ustaz, ambu pelunak, perumpamanya seperti anjing. Jadi kalau ada anak daro jomara pulai pengantin yang enggak sholat, waktu baralik dia sholat, anak daro anjing. Minantu galanya Sidi Sultan Bagindo sholat enggak Sidi anjing. Aduh. Islam 7 keturunan enggak mengerti jole. Umur 40, 50, 60 enggak ngerti juga lagi ngerjakan sholat, enggak juga ke masjid lagi. Ayah anjing. Oh kecilnya mama orang, anak dipangku kemanakan dibimbing. Indah kalau kesuruh mama tu, mama anjing. Bundukan doang untuk aurat indah, ya tinggi kepala membungkuk bentuk tumbuang barua. Bundukan doang anjing. Silakan. Kok Quran kok Pak? Sengaja meminta dibacakan Quran. Yang pertama menyebut anjing kedua imam Allah. Yang bilang sama ambo, dia baca gitu ah. Ambo mau ulangnya. Ambo sudah aku pulang le. Kok berang-berang ke beliau kok. Pungkang di batu sekali. Dia nambo di berangan kok ndak komentar berang Ustaz anjing awal di panjangnya. Anjing itu kajinya. Balenya kaji Ustaz anjing rumahnya. Ini Quran yang bicara apa? Ya mungkin tidak berani, tidak banyak penceramah yang berani menyampaikan ini. Apa yang ditakutkan? Apa yang ditakutkan Quran yang dibacakan? Kalau ada yang tersinggung sakit hati, berarti anjing yang sebenarnya itu. Wow, pertanyaannya, boleh nggak firman Allah dirubah? Hah? Boleh Pak?
Dek katanya orang Minang kau tahu kata mendaki, kata menurun, kata mendata. Mohon maaf kata santuang, mau kata lantung, macam-macam lah katanya itu. Adik ada datua, dia ada mama di palunak bakso, maka perumpamaan macam sebi anjing, perumpamaan seperti wow wow. Boleh firman awak berubah jadi wow wow? Kau firman Allah kau, bako berubah jadi wow wow. Kasabana, karehban. Firman Allah kasar. Siapa lebih lunak lidahnya dibandingkan Allah Subhanahu, firman Allah Subhanahu wa taala. Sehebat-hebat manusia, selembut-lembut manusia, firman Allah lah yang lebih lembut. Itu firman Allah, Pak. Anjang kata Allah, baca anjang, jangan wawaw jole. Badoso baca wawaw tu. Orang Arab mata wawaw, entah orang itu huruf waw. Ya. Kalbun famathalu kamathal kalbi. Kalbi itu artinya anjing. Gimana kok bisa jadi wawaw? Rubahlah kalimatnya. Famathalu kamathali wawaw. Nggak kurang aja wak tu. Jangan kurang aja gini kok. Ambo yo Pak di Bukit Tinggi yang mau ceramah, ambo suruh apa membaca kok. Cuman di apa kurang berada Pak. Langsung maka perumpamaan seperti wawaw. Langsung bacanya wawaw. Ambo tanya Pak yang tertulis apa Pak? Anjing Ustaz. Baku rubah wawaw. Kasabana. Langsung dirubahnya Pak di apa aku Pak? Ya Allah Rabbi. Akhirnya kasabana baksonya. Pak ya Allah Pak itu bakso siapa? Bakso Allah katanya tanpa sadar kasar katanya. Apakah Allah kasar? Siang kasar gini kok hati awak yang kasar atau Allah yang kasar? Masya Allah, langsung dirubahnya ke tuan jiang tu jadi wawaw. Banyak kurang ajarnya orang Minang tu. Baik sekalian. Jadi kalaulah bantu akulah perangai kita Pak Ibu sekalian. Ya. Kita beragama menurut hawa nafsu, maka niscaya sia-sialah amal kita selama hidup kita di dunia Pak Ibu sekalian. Sebenarnya banyak kali sampaian Pak Ibu sekalian. Cuman kinilah jam 10 lewat Pak. Kalau taruhan kaji kau sampai pagi tak selesai kaji Pak. Bagi kira-kira Pak Ibu sekalian. Kita tutup le. Kita taruhan sampai pagi. Lek talok. Yo mana kau? Amat galak. Kalau cacing Pak Ibu sekalian. Kita sambunglah bila-bila buka ya. Itu pun kalau nama mengundang ambo ya. Jangan buka tanya, "Siapa Ustaz kok?" Ustaz Erwin, Ustaz Anjiang tu ya. Di baliknya kaji kawak. Yang undang Ustaz Anjiang tu dia. Anjiang-anjiang tu hajinya dia. Awak di panjiangnya. Siapa jangan apaannya? Siapa mau jangan apa tu siapa? Awak di panjiangnya dia. Kalau di surau anjing-anjing sebutnya, ikut firman Allah. Tapi kalau yang mendengar di luar ya kurang berang-berang orang siapa tu? Anjing-anjing baca di surau. Nah, tapi tidak tahu dari kalimat anjing tu kita membaca anjing tu pahala kita dapat kok. Ya, itu dari firman Allah. Tapi jangan pula Pak pakai surau kelapau anjing betul tu. Kurang ajar Pak. Itu ya kurang ajar tu. Tapi kalau awak baca di lapau, boleh tak awak baca Quran di lapau? Boleh di pasar baca Quran? Baca terjemahan pakai mic. Kalau kami menghendaki, maka kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi mereka cenderung kepada dunia, memperturutkan hawa nafsunya, perumpamaan seperti anjing. Ya. Yang sibuk manggaleh, tidak solat, anjing. Yang sibuk baralek duduk di pelaminan solat indah, anjing. Anak daro, ibu yang cek itu. Ibu yang cek itu anak daro anjing sibuk tendak. Jadi jangan bosan kesalahan. Korang kaji Bapak sekalian. Jadi kalau ada minantu awak tak ke surau minantu anjing. Hati-hati Bapak sekalian. Aku bangga punya minantu, punya otot pajero, kamu saja tidak minantu anjing. Ya, firman Allah kita sampaikan. Mudah-mudahan dia kaji kau disuap, ya, panuah surau kau diurang saja. Yang nak tiba berarti
Tinggal pilih lah. Tinggal pilih. Ibu ka laki jo orang tu jual anjing. Ya. Ko anjing mana di pangan? Anjing mana di pangan? Di pungkang dah. Jadi ko ado laki tu ndak sembayang tu. Maka usahakan biswa sebuah panwa di orang surau kau. Yang anjing dilarang masuk. Ya. Ya. Yang rumahnya dakek musaji ndak jadi boleh berarti subhan anjing tu kayak misalnya. Aku kaji ya. Minta ilah sudah mau aku pulang leh. Ndak diundang sudah kau bonti masa undang boleh. Yang penting kaji sampai. Ya. Itu caliak leh. Di kampung kau banyak orang tu anjing yang banyak. Ya. Nah, tinggal caliak busuk sebuah. Sia yang orang sebenarnya pastinya bagi gigi kepada surau kau. Ya. Aku hati-hati bu, Pak kecil buya muka. Kalau ingin melihat orang Islam, lihat waktu sholat Jumat keluar tu, pampuk keluar, koruptor keluar, orang zolim keluar. Tapi kalau ingin melihat orang beriman, lihat waktu subuh. Siapa yang rutin ke masjid waktu subuh, itu tanda orang beriman. Begitu pula kalau bapak ingin cari menantu, cari waktu subuh. Siapa yang rajin ke masjid, ambil jadi menantu. Walau umurnya 75 tahun. 70. Kamu yakin tidak akan selingkuh menantu itu? Baru tong mana kok orang tua gitu dapat bini muda. Tidak akan selingkuh cuma tidak percaya cuma. Dia nak pilih mana cocoknya. Kamu yakin akan setia karena ibu tuh kama-kama dipaci. Balai. Sekarang yang ke masjid waktu subuh tu yang ikut yang tua yang muda-muda mana? Mana yang muda? Anjing. Nah, semoga di rumah awak kurang sadanya. Maka sebuah bayoyo jagoan, bayoyo jagoan. Kau nak bungkam di batu. Itu kelembaga. Ya. Nah, kok menyasar ibu mendengar kajian pokok, ampun minta ampun. Menyasar awak dipanjangan jam ustaz kau aja. Ya. Segagah tu menantu awak di panjangnya. Menantu lah jadi eselon 1, eselon 2. Nak mau jadi abu eselon tu anjing. Misalnya. Nah, Bu, di sekolah ambo, di rumah kampung ambo ada STIB namanya. Ada orang Pariaman sih kau, orang Mangguang. Ada STIB, Sekolah Tinggi Ilmu Barua. Jadi jangan macam-macam bu, Barua di kampung ambo sarjana tuh. Walau kalau memang Karambia, memang paling tinggi sekolahnya tuh. Ya? Sarjana Barua di kampung ambo. Tapi yo Barua tuh subuh tidak pernah ke surau. Sarjana yang Barua tuh subuh tidak pernah ke surau. Orang ceramah Barua yang sarjana tuh tidak pernah ke surau. Jadi kalau ada anak awak sarjana tidak pernah ke surau, beda jo Barua tuh. Ayo sekalian, lah sebantu aku kaji wah, tidak coba ubah leh. Le punya hati juga kok. Mudah-mudahan masih ada hati kita. Mudah-mudahan kita merenungkan mau sampai kapan kita hidup seperti anjing. Maka mari jadi manusia sejati dengan Al-Quran. Isi hari-hari kita dengan membaca Al-Quran. Isi hari-hari kita dengan santapan rohani. Karena kalau tidak diisi santapan rohani, maka hati itu akan menjadi mati. Kalau sudah hati menjadi mati, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatun wa lahum adzabun azim. Kalau sudah Allah kunci mati hatinya, Allah sumbat pendengarannya, Allah tutup matanya, sedekat apapun rumah dengan masjid takkan bisa melangkah ke masjid. Ya kenapa? Allah kunci mati hatinya. Maknanya apa? Allah tidak menginginkan kebaikan dari dirinya. Allah padiannya. Ya. Maka semoga kiranya Allah bukakan pintu hati kita. Semoga kiranya
Allah gugurkan dosa-dosa kita. Di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan di akhirat, dapat perlindungan di akhirat nanti dari Allah, 7 golongan itu, 2 di antaranya pemuda yang hidup taat kepada Allah, bukan orang tua yang taat. Jadi kalau orang tua yang kesuruh wajar dia lah pensiun, ya dulu muda-muda mangan lu, ya lagi gege baru ke pensiun mengadu ke Allah, ya Allah penyakit ikut, ya. Nah, jadi kalau ada orang tua taat itu tidak heran, tapi kalau ada pemuda yang taat itu langka, ya. Tuh yang belakang tiang tuh, yang 25, yang umurnya 25 tuh, atau loncat lihat tuh manusia langka tuh. Jangan sampai punah, cie itu tinggalnya, jangan sampai punah, ya. Jangan cuma hari kerja tibonya. Hati-hati wah, lah menengah kaji kau subuh nak tibo kok jadi anjing kok. Kanduan lah. Kita makan buah si kamala kamu. Dak tibo wak bedo belum. Dak tibo subuh jadi anjing kok dia. Mudah-mudahan jadi manusia sejati. Ya. Asli orang kampung sih kok. Asli orang pribumi sini. Asli. Ini dan asli orang sini. Orang mana? Orang luar rupanya. Jangan pehan kok. KB sudah boleh. KB ambil di menantu. Ya, ibu sekalian. Nah, semoga kiranya apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Dapat menghancurkan hati kita yang selama ini keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Karena batu saja yang besar ditetes dengan air setetes-tetes, batu ini bisa pecah, bisa berlubang. Tentu hati kita lebih lunak daripada batu lagi. Semoga kesalahan kita selama ini Allah gugurkan bersama duduknya kita di majlis ilmu ini, karena dalam majlis ilmu malaikat membentangkan sayapnya berselawat untuk kita. Seluruh makhluk di muka bumi ini bahkan bebatuan berzikir berselawat untuk kebaikan kita. Maka jangan henti-hentikan langkah kaki kita menuju ke masjid, karena pada hakikatnya langkah menuju ke masjid adalah langkah menuju Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, jangan lupakan anak keturunan kita. Ketika bapak ibu pergi ke masjid, tolong sertakan anak-anak kita dengan kasih sayang. Jadikanlah anak di pangku kemenakan dibimbing. Bangunkan menantu waktu subuh. Jangan malu, jangan sungkan. Kalau memang sayang kepada menantu, bangunkan waktu subuh, bawa ke masjid. Semoga kiranya keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Semoga dari rahim ibu-ibu, dari bapak-bapak sekalian terlahir keturunan yang soleh dan solehah, dan Allah menganugerahkan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Tidak ada manusia yang tak punya dosa, kita semua pendosa. Tapi yang dicintai Allah adalah orang yang pendosa namun dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala. Semoga kiranya Allah bukakan pintu taubat. Semoga kiranya Allah hapuskan dosa-dosa kita. Semoga kiranya dengan selalu kita melangkahkan kaki menuju ke masjid, semakin banyak dosa-dosa kita yang digugurkan oleh Allah sampai kita menghadap Allah tanpa membawa dosa. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.